Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kedisiplinan dalam manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Sadewo Aji Saputra dan teman saya Sylvia Konita Salsabila. Pengertian disiplin menurut para ahli. Yang pertama, mangkunegara. Disiplin adalah sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperoleh pedoman-pedoman organisasi. Yang kedua, Siswanto. Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, Profesor Dr. Sundang P. Siagian MPA. Disiplin adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan sikap dan perilaku karyawan. Yang keempat, Malayu S.B. Hasibuan. Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ya, selanjutnya ada bentuk-bentuk pendisiplinan. Yang pertama, ada pendisiplinan yang bersifat preventif. Apa itu preventif? Adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang telah berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada pendisiplinan yang bersifat korektif. Apa itu? Adalah ketika ada karyawan yang dengan nyata telah melakukan pelanggaran pada ketentuan yang telah berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, kepadanya akan dikenakan sanksi disipliner. Berat atau ringannya tergantung pelanggaran yang terjadi. Indikator-indikator kedisiplinan. Pada dasarnya, banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti tujuan yang dibebankan pada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, teladan pimpinan. Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Yang ketiga, balas jasa. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan tersebut. Yang keempat, keadilan. Keadilan turut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Yang kelima, waskat. Waskat atau pengawasan melekat adalah tindakan nyata serta paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan adanya waskat, berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Yang keenam, sanksi hukum. Sanksi hukum pun berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksinya semakin berat, maka karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku indisipliner karyawan yang berkurang. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan seseorang pimpinan dalam melakukan suatu tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Pimpinan harus berani dan tegas dalam bertindak untuk menghukum karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditepati. Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada persaingan dan konflik. Apa itu persaingan? Persaingan adalah kegiatan yang berdasarkan sifat rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang baik. Lalu apa itu konflik? Konflik adalah persaingan yang kurang sehat
berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan dan konflik. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang sama yang ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau kelompok karyawan. Yang kedua adalah ego. Ego yang selalu menginginkan lebih berhasil dari orang lain akan menimbulkan konflik atau persaingan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan. Kebutuhan material ataupun non-material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya persaingan atau konflik. Dan selanjutnya adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat akan menimbulkan persaingan atau konflik. Dan yang kelima ada salah paham. Salah paham sering terjadi di antara orang-orang yang bekerja sama. Karena salah paham ini akan menimbulkan persaingan dan konflik. Dan yang keenam ada perasaan dirugikan. Merasa dirugikan karena perbuatan karyawan lain akan menimbulkan persaingan atau konflik. Yang selanjutnya ada perasaan sensitif, yaitu perasaan yang mudah tersinggung akan menimbulkan konflik. Perilaku atau sikap seseorang yang dapat menyinggung perasaan seseorang dapat menimbulkan konflik, bahkan dapat menimbulkan perkelahian. Sisi baik dan buruk adanya persaingan dan konflik. Jadi, persaingan dan konflik dapat dirangsang oleh faktor internal maupun eksternal organisasi perusahaan. Namun, di samping itu pun terdapat sisi baik dan buruk dari persaingan konflik yang terjadi. Sisi baiknya adalah yang pertama, evaluasi serta introspeksi diri masing-masing demi kemajuan bersama. Yang kedua, moral kerja atau prestasi kerja akan meningkat. Yang ketiga, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Yang keempat, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Lalu, sisi buruknya adalah yang pertama, kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara para karyawan. Yang kedua, menimbulkan sikap a priori karyawan. Yang ketiga, memotivasi sikap emosional karyawan. Yang keempat, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Yang kelima, kerusakan produksi dan kecelakaan semakin meningkat. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah balas jasa yang adil dan layak. Yang kedua, penempatan yang tepat sesuai keahlian. Yang ketiga, berat ringannya pekerjaan. Yang keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keenam, sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Yang ketujuh, sifat pekerjaan monoton atau tidak. Kepuasan kerja merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Stres dalam kerja. Stres karyawan dapat ditimbulkan akibat kepuasan kerja yang tidak terwujud. Masalah stres kerja di dalam organisasi perusahaan menjadi gejala yang penting diamati sejak mulai timbulnya tuntutan untuk efisien di dalam pekerjaan. Faktor-faktor penyebab stres karyawan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beban kerja yang sulit dan berlebihan. Yang kedua, tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar. Yang ketiga, waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai. Yang keempat, konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja. Yang kelima, balas jasa yang terlalu rendah. Yang keenam, masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, mertua, dan lain-lain. Dalam mengatasi stres kerja, biasanya dilakukan konseling. Apa itu konseling? Konseling adalah pembahasan suatu masalah dengan karyawan dengan maksud pokok membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara lebih baik. Konseling bertujuan untuk membuat orang-orang menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Tipe-tipe konseling.
Directive counseling adalah proses mendengarkan masalah-masalah emosional karyawan, memutuskan apa saja yang harus dilakukan, memberitahukan, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakannya. Yang kedua ada non-directive counseling, adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian dan mendorongnya untuk menjelaskan problem yang menyusahkan mereka, memahaminya, dan menentukan penyelesaian yang tepat. Dan yang ketiga ada cooperative counseling, adalah hubungan timbal balik antara pembimbing dengan karyawan dan mengembangkan pertukaran gagasan secara kooperatif untuk membantu memecah problem karyawan. Fungsi konseling diantaranya adalah memberikan nasihat dalam mengarahkan karyawan, menenteramkan hati karyawan yang sedang emosional, serta membantu menjernihkan pemikiran karyawan. Frustasi adalah keadaan emosional, ketegangan pikiran, dan perilaku yang tak terkendali dari seseorang, bertindak aneh yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Stres karyawan yang tidak terselesaikan dengan baik akan mengakibatkan timbulnya frustasi. Frustasi akan menimbulkan perilaku yang aneh-aneh dari orang tersebut, misalnya marah-marah, membanting telepon, bahkan memukul kepalanya. Ya, itu tadi pembahasan mengenai kedisiplinan dalam manajemen sumber daya manusia. Kami dari kelompok 11 memohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para audiens. Dan saya ingin berpesan kepada Anda semua, jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.